Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Pengertian tentang naskah kuno para sedulur. Naskah kuno adalah dokumen tertulis yang dibuat secara manual dengan tangan pada masa lampau, menggunakan media tradisional seperti daun lontar, daluang, atau kertas tradisional dari kulit kayu, atau rotan, bambu, maupun kertas Eropa yang kemudian masuk ke Nusantara. Naskah-naskah tersebut kemudian ditulis dengan beragam aksara sesuai dengan daerah dan zaman. Misalnya, aksara Jawa, aksara Bali, Bugis, Batak, Sunda kuno, maupun aksara huruf Arab dan Arab Pegon. Keberadaan naskah kuno menjadi bukti nyata tingginya peradaban literisasi bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Naskah tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pewarisan ilmu, nilai, norma, dan tradisi kepada generasi berikutnya. 4. Naskah Sunda kuno. Naskah-naskah Sunda kuno merupakan pilar penting dalam memahami sejarah, filsafat, dan struktur sosial masyarakat Sunda di masa lampau, khususnya era Kerajaan Pajajaran dan Galuh. Berikut ini ringkasan singkat mengenai isi dan nilai penting dari masing-masing naskah. Yang pertama, naskah Amarat Galunggung, Kropak 632. Naskah ini dikenal juga dengan naskah Ciburui, berisi wejangan dari Raksyan Dharma Siksa atau Raja Galuh kepada putra-putranya dan rakyatnya. Inti ajarannya menekankan pentingnya menjaga kebuyutan atau tanah suci atau wilayah leluhur. Pesan utama mengacu pada hente ka sorang ku nulian, artinya jangan sampai direbut orang lain. Naskah ini mengajarkan etika kepemimpinan, pentingnya menjaga kedaulatan dan penghormatan kepada para leluhur agar bangsa tetap jaya. Yang kedua adalah naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karejian atau Kropak 630. Ditulis pada tahun 1518 Masehi. Naskah ini bisa dianggap sebagai ensiklopedi moral dan etika Sunda kuno. Inti ajarannya memberikan panduan hidup bagi berbagai golongan masyarakat, mulai dari rakyat jelata hingga raja. Pesan utamanya adalah mengajarkan konsep dharma atau kewajiban dan bagaimana seseorang harus belajar dari ahlinya. Nanya ka nu bisa. Naskah ini berbagai profesi masa itu, mulai dari pandai besi, pelukis, hingga ahli pantun. Berikutnya itu adalah yang ketiga, naskah Suwaka Dharma, Kropak 408. Naskah ini lebih bersifat teologis dan filosofis, ditulis dalam bentuk puisi atau pantun yang sangat indah. Inti ajarannya adalah mengenai
perjalanan spiritual jiwa manusia untuk mencapai kesempurnaan dan penyatuan dengan Sang Pencipta. Pesan utamanya menekankan pada pengendalian diri, pelepasan nafsu keduniawian, dan pemahaman mendalam tentang jati diri manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Yang terakhir yaitu naskah Carita Parahyangan Keropak 406. Berbeda dengan 3 naskah sebelumnya yang fokus pada ajaran moral, naskah ini bersifat historis mitologi. Inti ajarannya menceritakan silsilah raja-raja Sunda mulai dari masa prasejarah atau Akitirem, era Galuh dan Pajajaran hingga masa keruntuhan akibat serangan Banten. Pesan utama merupakan sumber primer penting untuk mengkonstruksikan kronologi sejarah kerajaan di Jawa Barat, termasuk peristiwa Perang Bubat yang legendaris. Itulah sedikit cerita dari setiap naskah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Matur suwun para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.